Manhar, tayangan adanya tanpa rekayasa. Ya, jadi ada ulama mengatakan ketika berbicara surat Al-Baqarah ayat 120 nanti ke depan walantardu'an fal yahudu wal nasara, jangan kemudian umat Islam yang mengatakan bahwa keseluruhan Yahudi itu seperti itu sikap benci kepada mereka. Tidak juga, ya, tidak juga. Berarti artinya kita harus jujur melihat fakta-fakta di lapangan bahwa ada orang yang di kalangan mereka tidak benci banget sama Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Yahudi maupun Nasara seperti itu. Itu saya kira itu secara umumnya, galib-galibnya, lumrah-lumrahnya orang Yahudi dan Nasara itu tidak suka kepada Islam. Kita boleh tanya orang Yahudi enggak? Enggak ya. Di sini mungkin kita tidak tahu identitas Yahudi. Yang pasti di Indonesia ada orang Yahudi. Ada nggak di Indonesia orang Yahudi? Ada. Ada nggak bekas-bekas ibadah mereka? Ada. Apa namanya tempat ibadah Yahudi itu? Ya, sinagog. Itu di Sulawesi ada sinagog. Coba besok-besok atau Ramadan Rosi ada. Di Surabaya ada. Iya. Ya, tapi kan mereka tidak membuat perusuhan dengan kita ini. Nasara apa? Apakah Nasara semua benci sama umat Islam? Kira-kira orang Kristen yang ada di Indonesia benci gak semuanya sama Islam? Enggak. Biasa bertetangga, boleh saling berbagi. Dan zaman Nabi juga kan begitu. Nabi aja bermuamalah dengan mereka. Bahkan kata Imam An-Nawawi, ya, ketika Nabi menggadaikan rompi besinya, ketika Nabi pinjam itu sesuatu dari bangsa Yahudi atau bermuamalah dengan bangsa Yahudi, menunjukkan bahwa kita boleh ada permusuhan dengan mereka. Ya, tidak boleh melakukan permusuhan dengan mereka. Jadi yang ini ketika melihat Yahudi atau Nasrani benci aja nggak boleh begitu. Ya, tidak perlu begitu. Ya, jadi orang-orang yang tidak suka aja yang mungkin kita sikapi dengan sikap yang sama barangkali. Zaman sekali kata Imam Nawawi, itu dipastikan Yahudi di zaman Rasulullah yang bermuamalah dengan Rasulullah itu, mereka punya penghasilannya itu banyak dari yang haram, dari jual khamar, dari judi dan seterusnya. Sehingga kata Imam Nawawi sangat mungkin uang yang dipakai menggadai barang Rasulullah, uang yang dipakai jual beli dalam umat Islam pada masa Rasulullah, kata Imam Nawawi dipastikan sebagian hasilnya dari hasil yang haram. Tetapi apakah Nabi melarangnya? Tidak. Kata para ulama, selama tidak kelihatan secara kasat mata mereka sedang bertransaksi secara haram, lalu hasilnya dipakai jual beli dengan kita, selama tidak dilihat langsung, itu dibolehkan, walaupun kita memahami bahwa sebagian dari penghasilannya yang dipakai muamalah dengan kita itu adalah hasil dari kasab yang tidak halal. Artinya, apalagi kalau dalam umat Islam muamalah dengan mereka yang di luar Islam saja seperti itu, yang dugaan kuat kita adalah hasilnya dari yang tidak baik, tidak halal, boleh, kecuali yang kelihatan langsung. Apalagi dalam umat Islam, misalnya ada seseorang tukang korupsi, saya punya warung, tukang korupsi itu beri beras sama kita, layani enggak? Layani enggak? Ya? Dilayani ya? Dilayani. Kan kita menjual beras, bukan makan harta mereka.
Nabi menggadaikan dapurnya, rompinya. Kan yang dibuka itu rompinya, dan nanti ditebus balik lagi. Berarti yang dimakan oleh Nabi itu uang siapa? Uang dirinya. Ya. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana kalau kita dikasih bukan jual beli ini, dikasih Pak Haji Soleh, dikasih ya oleh koruptor, dikasih oleh mereka, bukan jual beli ya, dikasih 2 miliar untuk Masjid Darul Hidayah. Dia itu Nabi tahu apa Nabi korupsi, misalnya cuci cuci uang. Kira-kira diterima nggak kalau kita? Terima buat buat nguruk tanah. Selama tidak dipastikan boleh diterima, tapi kalau dipastikan itu hasil korupsi nggak boleh diterima. Kalau kita mempunyai kepastian, ada bukti-bukti bahwa ini hasil korupsi, nggak boleh, Pak. Karena juga secara regulasi kena undang-undang kita sebagai apa kita? Sebagai penanda itu apa ya? Kisah enak. Ketika mereka ditahan atau apa, ditelusuri nanti uangnya dari mana saja. Ya. Seandainya gitu ya, ada duit riba ke masjid, ada bunga bank. Jika disepakati bunga bank itu haram, karena majelis ulama mengatakan haram, walaupun ada 1-2 ulama mengatakan tidak haram. Pak, saya ada bunga bank, saya punya deposito atau apa di bank, ada bunganya, saya mau makan buat masjid aja, buat Masjid Darul Hidayah, diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Terima. Hanya untuk 3J: jalan, jamban, jembatan. Ya boleh tuh, artinya jangan sampai menjadi alat yang dipakai langsung ibadah seperti ini, atau jangan sampai yang sesuatu yang dimakan oleh kita karena akan mempengaruhi darah. Maka gunakanlah paling tidak untuk 3 hal: jalan, jembatan, dan jamban. Nah, jadi kalau ada kemarin pakai uangnya aja. Ya, jadi kalau kita mendapatkan sumbangan dari orang yang dipastikan itu riba, ya pakai untuk 3 juta. Jadi pejabat sekarang yang dapat Allah Subhanahu wa taala, tasyabahat qulubuhum, sama saja hati mereka Yahudi Nasrani yang sekarang dan yang dulu sama saja seperti itu. Tapi saya katakan ini adalah bicara tentang umum-umumnya, lumrah-lumrahnya. Walaupun ya, kenapa dikatakan demikian? Faktanya banyak mereka yang menjadi orang baik, banyak yang pro kepada Islam. Ya sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus tahu bahwa sama saja mereka itu, tetapi tidak melakukan secara keseluruhan. Qad bayyannal ayati, qad bayyana, pasti kami sudah jelaskan al-ayat, tanda-tanda kenabian Muhammad, tanda-tanda kerasulannya, sudah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah itu liqaumi yuqinun, bagi kelompok orang yang yakin. Jadi ada istilah yakin. Apa yakin itu? Kepercayaan yang tidak disertai dengan keraguan-raguan, itu namanya yakin. Bagi kita bahwa Muhammad sebagai nabi, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada dia, kita sikap
disikapi dengan iman yang yakin, artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak-bapak yakin kan? Tidak ada keraguan bahwa Muhammad SAW sebagai Nabi. Nah itu yakin. Nah nanti ada yakin, ada jazim. Harusnya kalau iman harus yakin, kalau yakin harus jazim. Kalau yakin itu tidak ada keraguan, kalau jazim keyakinan yang tidak akan berubah. Jazim, mantap, kukuh. Saya yakin Al-Quran itu benar keseluruhannya, paham atau tidak paham. Saya yakin baginda Nabi itu, baginda Muhammad itu sebagai Nabi, yakin, dan saya tidak akan berubah keyakinan itu sampai mati sekalipun. Itu namanya jazim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati, kata Allah dalam Al-Quran, kecuali kalian sebagai orang muslim. Artinya sampai mati pun tetap muslim, yakin bahwa itu benar. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan tanda-tanda bahwa Muhammad itu sebagai seorang nabi banyak. Ya, banyak. Sekarang ya, bagaimana mungkin Muhammad yang tidak pernah sekolah, yang tidak pernah pesantren, yang tidak pernah megang kitab suci sebelumnya, bisa tahu tentang persoalan-persoalan yang akan datang, bahkan persoalan-persoalan alam gaib, persoalan-persoalan yang bicara tentang kematian sampai yang menggoyahkan. Dari mana? Kebenaran-kebenaran ilmiah sekarang banyak ditemukan, padahal disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin seorang yang tidak sekolah bisa berbicara tentang persoalan yang akan datang yang luar biasa? Ya sekali dari Allah, saya tulis disertasi itu eko spiritual dalam pandangan Al-Quran. Saya mengajak, mari alam ini disikapi dengan bijak dan berusaha. Setelah diteliti, ayat dan hadis Nabi itu mengatakan bahwa ternyata alam ini berbicara. Kata Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, segala yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa gunung dengan gunung itu kalau pagi mereka berbicara, ngobrol Pak. Ya kata hadis itu, wahai gunung, apakah kemarin sudah ada orang yang lewat kepadamu, menginjakmu? Mereka berpikir kepada Allah. Saya punya Pak. Kalau gunung ini menjawab iya, karena memang ada orang yang lewat dan pikir, maka si gunung yang lainnya ini bergembira. Air juga begitu, pohon juga begitu Pak. Pohon itu berbicara. Sekarang temuan-temuan ilmiah modern sekarang, ya, menunjukkan bahwa ternyata pohon-pohonan dan semua itu memberikan respon terhadap orang yang lewat, terhadap orang yang memperlakukan. Bahkan seorang ahli dari Jepang, dia menganalisis sejumlah air. Ada air zam-zam, air dari mana-mana dikumpulkan. Ternyata yang kata Nabi bahwa air itu berbicara, tentu saja dengan bahasanya, ketika diteliti, lalu air ini dibacakan kalimat-kalimat tertentu, ternyata bereaksi. Dalam kajiannya ada yang berubah, partikel-partikel itu yang seperti mutiara. Ini penemuan modern, ya, penemuan modern. Ya. Oleh karena itu, Imam Asy-Sya'rawi di dalam tafsir Asy-Sya'rawi menyatakan bahwa alam itu punya emosi, alam itu punya jiwa, alam itu, ya, alam itu punya sikap terhadap bagaimana manusia memperlakukan itu. Nah, berita tentang alam ini berbicara,
berita tentang alam ini punya emosi, ya, benda-benda mati ini berbicara, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin Muhammad itu berbicara secara akurat berdasarkan temuan ilmiah sekarang kalau bukan dia ngomong itu berdasarkan wahyu. Jadi kata Allah, qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, bukti-bukti kebenaran itu ya sudah akan menjelaskan, tapi itu akan dipercayai, akan dibenarkan oleh orang-orang yang beriman, yang yakin. Bahkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika alam ini dirusak, alam ini, kata Rasulullah, memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk beraksi melawan orang-orang yang merusak dirinya. Air berkata, gunung berkata, sehingga sangat mungkin ketika ada bencana dan sebagainya, sangat mungkin terkait dengan perilaku orang terhadap alam ini. Siapa yang menyampaikan itu? Nabi Muhammad. Bagaimana pembuktiannya? Orang-orang di luar Islam justru yang membuktikan kebenaran itu. Nah makanya, ya, kata Allah sudah akan menjelaskan itu semua. Hanya memang itu bisa dipercaya bagi orang-orang yang seperti kita yakin. Insya Allah. Ini intisari dari ya surat Al-Baqarah ayat 118.